Ada kita saudaraku yang sudah sampai sekian umur kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dari kita. Ya, ada kita yang masih belum tahu, saudara. Coba kita harus tahu ya, saudara. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Gak muluk-muluk, saudara. Tuhan gak mau uangmu, Tuhan gak mau hartamu, enggak. Tuhan gak mau kekayaanmu, tidak ada, saudara. Tapi yang Tuhan mau, saudaraku, engkau datang kepadanya. Engkau datang kepada yang engkau sujud kepada yang menyembah Dia. Karena itu adalah bentuk dari kita menghormati Tuhan, bentuk dari pengakuan kita bahwa kita tunduk dalam otoritas Tuhan. Nah, saudara kasih ayat ini mengatakan di sini tadi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Betul, saudara. Saudara pernah bisa berharap? Apakah saudara bisa berharap kalau nanti aku kaya? Ya, semua kita mungkin menginginkan itu, saudara. Karena itu keinginan daging juga itu, saudara. Itu manusiawi. Semua kita menginginkan itu secara daging. Tapi di dalam Tuhan, saudaraku, Dialah yang memberikan sebab segala sesuatu dari Dia. Nah, ketika kita sudah peroleh dari Dia, saudaraku, sudah kita dapatkan dari Dia, jangan sumbernya. Tuhan sumber segalanya. Lalu kita dapatkan apa yang kita mau. Apakah kita memperlakukan itu sesuai dengan cara Tuhan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, saudara yang berkasih. Kadang-kadang saudaraku kita berdoa, Tuhan berikan aku pasangan hidup. Ya, Tuhan beri. Lalu sesudah kita dapat, apakah kita memperlakukan pasangan hidup kita sesuai dengan caranya Tuhan? Belum tentu. Nah, di dalam hal ini ketika kita tidak memperlakukan dia dengan caranya Tuhan, nah di sini yang kedua kita nggak masuk. Karena katanya segala sesuatu dari Dia. Oleh Dia artinya kita memperlakukan apa yang Tuhan beri bagi kita dengan caranya Tuhan. Nah, ketika kita masuk dalam hal ini, maka akan kembali kemuliaan bagi Dia sampai selama-lamanya, saudara. Nah, saat ini saudara firman Tuhan ini betapa dalam dan kayanya, saudara ya, kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Nah, saudara yang kasih, pengetahuan Allah ini tidak terbatas, saudara. Ya, hanya pengetahuan kita yang terbatas. Dan pengetahuan Allah tidak bisa kita tampung dalam keadaan kita yang terbatas. Ya, sama seperti kekayaan firman Tuhan tidak terbatas, tapi ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan itu pasti terbatas, saudara. Nah, saat ini saudaraku di dalam Roma 1 ayat 11 ayat 33 ini kita akan masuk dalam sebuah nilai, saudaraku, menggerakkan hati Tuhan. Ya, itu tadi ayat pengantar kita betapa dalamnya, saudara. Kita mau mencoba mengenal dulu betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita memperoleh kasih Tuhan itu dalam hidup kita yang sangat kaya itu, hikmat yang sangat luar biasa itu dalam hidup kita, dengan cara menggerakkan hati Tuhan. Ya, saudara, hanya itu satu-satunya cara menggerakkan hati Tuhan. Kalau dari segi kita, saudara, kalau dari segi Tuhan, karena Tuhan kasih, pasti dikasih. Nah, saudaraku, dalam hidup kita keputusan yang kita ambil kalau tidak penuh dengan hikmat dari Tuhan bisa salah, ya kan? Keputusan hidup kita, dan Tuhanlah yang menentukan kehidupan kita. Saudara percaya ini? Ya, lahir mau di mana, saudara nggak bisa memutuskan itu. Tuhan yang memutuskan. Lahir tanggal berapa? Seperti tadi Bapak ada yang ulang tahunnya, selamat ulang tahun ya Pak. Bisa dibahas gitu. Ya saudara, nggak ada sampai umur berapa kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Itu rahasia Tuhan, itu keputusan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Nah, hal-hal yang seperti ini, saudaraku, keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan Tuhan dalam kehidupan kita pun ternyata bisa berubah. Bagaimana caranya, saudara, bisa berubah? Kalau hati Tuhan tergerak, ya, hanya satu faktor penyebab keputusan Tuhan bisa berubah. Ya, saudara, dengan menggerakkan hati Tuhan.